Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Bapak melanjutkan pertemuan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah siang hari ini adalah tentang membuat wireframe. Ya. Adik-adik bisa buka di sini di halaman webnya tech4.id. 8 cara mudah membuat wireframe. Ya. Sebelumnya kita mulai di sini pendefinisian wireframe sendiri. Kemarin sudah Bapak singgung ya. Jadi itu adalah cara untuk merancang desain web. Di sini dia langsung menjelaskan tentang web ya. Tapi sebenarnya bisa web, bisa mobile, bebas. Nanti kita langsung coba ya. Jadi adalah wireframe itu cara untuk atau teknik untuk merancang desain aplikasi gitu saja ya. Boleh web, boleh app untuk mobile di tingkat struktural. Nah, biasanya wireframe ini digunakan untuk meletakkan konten dan fungsionalitas pada halaman dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Karena ini mempertimbangkan kebutuhan pengguna, maka nanti di sana sudah juga masuk sebenarnya user experience ya. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya penggunaan wireframe adalah untuk memberikan pemahaman visual secara gambaran dari aplikasi seperti apa, visual tentang sebuah gambarnya aplikasi seperti apa yang mau dibuat ya. Tentang sebuah aplikasi ya, sebelum memulai semua proses desainnya. Jadi kita harus memberikan gambaran secara utuh juga kepada desainer kepada pengguna, bukan desainer, itu kepada pengguna. Ini nanti loh yang akan kita buat gitu ya. Desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi tujuannya adalah memberi pemahaman visual. Jadi visual di sini itu gambar ya, tentang sebuah halaman atau aplikasi di tahap awal project gitu. Jadi gambaran visual. Penting nggak itu ya? Ya penting sekali ya kan. Dari awal kalau udah salah tujuan, nanti dia maunya misalnya aplikasinya saya pengen bikin untuk nonton film ya misalnya. Jadi dia bisa atau aplikasi bioskop. Nah, karena tidak dikomunikasikan dengan user atau pengguna, yang dibuat malah aplikasi pemutar musik. Nah, ini kan keliru ya. Jadi yang diminta A dikasih B. Nah, jadi jangan sampai terjadi. Itu penting ya desain wireframe karena menyangkut kepada pengguna juga. Sebenarnya desain ini menyangkut pengguna semua karena itu ada user experience. Selanjutnya adalah kita terus menggulir ke bawah. Nah, bagaimana cara membuat wireframe? Ada 8 langkah. Tahapan pertama, lakukan riset. Riset kecil-kecilan ya. Jadi sebelum membuat wireframe kita harus lebih dulu memahami siapa penggunanya, audiens ya, melalui riset pengguna. Hal apa yang dibutuhkan oleh mereka? Kemudian hal apa yang membuat persona pengguna? Persona itu jadi yang terkait dengan kepribadian. Misalnya nih, penggunanya adalah bapak-bapak ya gitu ya, bapak-bapak yang usia 40 tahun. Ya kan? Nah, biasanya kalau bapak-bapak usia 40 tahun itu udah nggak suka lagi yang warna-warna yang ngejreng, itu nggak suka. Biasanya yang soft, lembut-lembut. Kemudian aplikasinya dia biasanya sukanya misalkan tampilannya itu jangan yang kecil-kecil hurufnya. Orang tua kan matanya udah agak blaur. Jadi besar-besar tulisannya, hitam-hitam.
Nah itu, marketnya siapa misalnya orang tua. Kalau anak muda lain lagi, ya kalau anak muda target kalian misalnya ini aplikasinya mau saya buat untuk anak-anak SMA nih, nah beda nih ya. Nah, jadi itu ada risetnya, harus riset kalian. Kebutuhan dia apa nih SMA sekarang nih misalnya gitu. Oh senangnya TikTok ya, berarti ikut itu desain-desain TikTok kayak apa ya? Oh desain TikTok tuh gini loh. Nah, ya mudah, masukannya mudah, terus dia bisa suka yang ya misalnya bikin cerah-cerah gitu ya, warnanya ceria-ceria gitu ya, cerah-cerah, kemudian apalagi ya banyak-banyak fasilitas-fasilitas tambahan untuk misalnya musiknya ada, udah tinggal pasang gitu ya. Pokoknya hal-hal yang memudahkan mereka. Mereka pokoknya semua ada di situ bisa dipakai. Misalnya gitu ya. Nah, jadi ini harus ditanyakan langsung kepada pengguna. Riset pengguna. Dan juga jangan lupa melengkapi semua dengan riset industri pesaing ya, tadi ya. Jadi kamu jangan hanya fokus ke pengguna, kamu lihat dong ya. Kamu lihat yang kira-kira aplikasi sejenis tuh udah pernah dibuat, di mana kelemahannya? Nah, di situ. Kamu bisa isi kelemahan dia. Kelemahannya di situ bisa kamu isi di sana ya untuk membuat aplikasinya lebih baik. Misalnya sama-sama pemutar bioskop. Nah, misalnya ya bioskop di aplikasi gitu ya, misalnya di web atau mungkin di handphone. Nah, di pesaing kamu itu misalnya tidak ada apa namanya tombol untuk mematikan lampu misalnya. Nah, supaya tampilan menjadi gelap. Misal ini ya, kamu buat tuh tombol untuk matikan lampu. Misal gitu ya, karena bioskop kan senangnya gelap-gelap gitu ya. Maksudnya kayak di bioskop bener. Ini sudah dibuat di beberapa aplikasi saya lihat. Ini contoh saja. Jadi perlu riset kepada pengguna atau disebut juga uh, riset kepada audien pengguna atau audien. Yang kedua, langkah pertama selesai. Yang kedua, data-data sudah kamu punya, kamu desain proses wireframe-nya ya. Desain proses wireframe. Karena desain ini prosesnya adalah organik ya. Kamu bisa memiliki cara yang berbeda. Kemarin Bapak bilang, oh bisa aja kamu pakai pulpen dan kertas ya, karena kamu tinggal gambar semacam sketch dari aplikasi. Tapi kalaupun Anda tidak mau, kita sudah siapkan di sini untuk apa namanya aplikasi softwarenya. Jadi sudah ada yang berbasis online ya. Nanti kita menggunakan Wizard. Nah, urutan-urutan langkahnya adalah pada saat kita membuat desain proses wireframe yang bersifat organik ini, pertama adalah wireframe. Pertama membuat wireframe secara kasar, kemudian baru kita perhalus dengan istilahnya high def wireframe, high definition wireframe maksudnya. Kalau udah lebih visual lagi dengan software tertentu misalnya. Jadi ini kalau di sini mereka menggambarkan menggunakan Illustrator. Illustrator itu keluarannya Photoshop ya. Illustrator. Cuma di sini Bapak belum punya ya yang untuk Illustratornya. Kalau Photoshopnya punya. Jadi agak ribet. Kita harus install di laptop. Kalau karena itu Bapak carikan software lain atau yang berbasis online yaitu Wizard ya nanti kita langsung gunakan. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi pertama desain kasar, kemudian diperhalus, setelah itu lebih divisualkan lagi gitu ya. Terakhir baru kode. Nah, untuk software di sini bisa menggunakan Balsamic ya, Protosource, InDesign, Illustrator, tapi yang Bapak sebut tadi nggak ada ya, yang bersifat web ya, jadi berbasis web, jadi nggak ada sini ya.
Wizard nih belum lama. Jadi nanti Anda mendaftar dulu di Wizard, ya, sign up, kemudian setelah sign up, masukkan email kalian, kemudian nanti Anda dipandu, setelah itu baru bisa menggunakan untuk mendesain ya, wireframe-nya. Nah, pertama kita tentu harus men-setting desain grid dulu kalau di sini ya. Di sini diminta untuk desain grid. Grid itu seperti kotak-kotak untuk memudahkan pada saat kita membuat ukuran-ukuran kotak nanti lebih jelas gitu ya. Nah, sebelum kita buat grid, kita tentu harus tentukan dimensi dari media kerja kita. Nah, di sini kalau di Photoshop namanya kanvas, kalau di Wizard ya di lembar kerjanya itu ya. Ukurannya bisa 1280 kali 900. Ini contoh saja. Tergantung ya, kalian mau buat apa? Web apa ini web loh ini 1280 kali 900. Kalau buat aplikasi tentu lebih kecil. Aplikasi untuk mobile ya. Diisi judulnya apa, kemudian ini contohnya menggunakan itu apa? Ilustrator tadi. Kemudian setelah gridnya jadi, tampilannya semacam ini, baru kita membuat tata letak atau layout. Nah, tata letak itu berarti kita membuat kotak-kotak yang apa namanya? Di sana kotak itu memuat komponen-komponen yang dibutuhkan, misalkan ada logo perusahaan, ada alamat, itu kita siapkan kotaknya tuh. Kemudian untuk banner perusahaannya misalnya nanti dia ada flashnya yang bisa berjalan gitu ya, apa semacam slide. Nah itu kemudian apa fitur-fiturnya dari websitenya ini atau layanan-layanannya apa itu di bawahnya misalnya. Ini kita buat kotak-kotaknya. Jadi buat kotak-kotak gini kita sambil membayangkan, oh nanti websitenya itu direncanakan ada layanannya ini, kemudian nanti ada biasanya kan ada slide-nya itu ya, kita kasih slide yang jalan, jadi ada semacam uh, gambaran dari profil perusahaannya lah supaya menarik dalam bentuk slide. Lalu tadi jangan lupa ya ada judul dari nama website ini apa misalnya. Ya kalau di sini dalam hal ini logo udah cukup bisa mewakili, ya sudah ya. Misalnya kalau Mandiri, Bank Mandiri kan nggak perlu tulis Bank Mandiri, dia logonya aja orang udah tahu. Kemudian di footer, biasanya ada terakhir di footer kalau untuk web itu mungkin bisa ada tambahan-tambahan misalnya kontak S atau gimana ya. Jadi kalau mau menghubungi kepada apa perusahaan itu bisa menghubungi kontak us itu kontak atau apalagi ya biasanya kontak us sih kalau dalam bahasa Inggrisnya begitu. Atau hubungi kami boleh juga bahasa Indonesia. Nah, ini secara umum seperti itu. Itu halaman pertama misalnya, ya. Mungkin satu website itu kan bisa terdiri dari beberapa halaman. Nah, kita mungkin bisa membuat beberapa desain nanti. Ini halaman berikutnya nanti misalnya kita bikin di sana ada tombol-tombol untuk navigasi untuk halaman keduanya misalnya. Masih ada logo juga ya. Lalu ada tagline ini kalau sudah masuk di layanan pertama misalnya layanan pertamanya kalau film misalnya ada apa film yang kamu ingin tonton misalnya di sana ada sinopsisnya maka nanti ada di sana gambar apa namanya tuh eh, brosurnya ya kita masukkan di sana di kota ini di kota di sini ya semacam itu ini contoh saja kemudian nanti kalau di sini ada testimonial misalnya yang udah pernah nonton wah ternyata filmnya bagus nah dikotai juga di sini ya taruh tempatnya di sana
Nah, di sini bisa ditambahi untuk banner kecil ya, untuk memanggil ke link atau link ke yang lain ya, website yang lain. Ini contoh saja. Tergantung apa layanan yang mau dibuat. Footer. Kemudian mendefinisikan hierarki informasi dengan typography. Mendefinisikan hierarki informasi dengan typography. Setelah kita selesai tadi tata layoutnya atau tata letaknya dengan tampilan yang bagus, selanjutnya mulailah kita isi dengan tata letak tadi dengan konten sedikit demi sedikit untuk mengetahui apakah informasi tersebut sesuai dengan informasi tersebut terstruktur dengan baik gitu ya. Ini kita perlu isi misalnya ditulis gitu, maksudnya kotak-kotak itu ditulis. Nah, misalnya yang pertama tadi tentang untuk menu ya, yang kotak pertama itu kita tulis menunya apa, home, feature, about us, support, buy now misalnya. Logo udah benar ya. Kemudian ini ada untuk profilnya introduction, word based application misalnya gitu ya. Nah, atau kalau misalnya tadi film, di sini misalnya apa, film yang akan launching itu apa ya istilahnya, film yang akan rilis, nah misalnya ini kan bioskop ya, dia ngasih itu apa, kasih tahu ada beberapa film yang akan rilis dalam bulan, misalnya bulan 1 bulan atau 2 bulan ke depan gitu. Nah, itu juga boleh ya, kasih di bodinya di sini. Dan di sini ada macam-macam lah ya, bisa ditambahkan di headernya ini ya. Ada contohnya feedback ada ya. Tadi ada testimoni, sekarang feedback tuh dari user langsung misalnya. Kemudian di sini kalau di sini contohnya ada so simple to use nih, bahasa Inggris semua, jadi bisa layanan yang bisa digunakan untuk tambahan bagi penggunanya yang bisa mudah digunakan. Misalkan aja kalau misalnya di sini untuk memesan apa istilahnya ya, booking tiket. Nah, tiket. Booking tiket dengan mudah ini bisa di sini. Nah, di sini kita bisa nulis kira-kira apa ya. Jadi kalau kita mau buat itu, kalau belum punya bayangan, Anda boleh melirik atau melihat kompetitor ya. Misalnya tadi tentang aplikasi bioskop untuk misalnya web untuk bioskop kayak apa ya, buka aja bioskop yang lagi banyak beredar apa, XX1 misalnya. Itu apa websitenya seperti apa gitu ya. Kalau aplikasi mobilnya ya seperti apa, buka aja gitu ya. Nanti udah ada gambaran tuh ya. Itu untuk menimbulkan inspirasi ya. Boleh lihat itu sebagai referensi. Yang ketujuh adalah komponen utama untuk membangun desain UX yang optimal. Sorry. Jadi yang ketujuh adalah poles wireframe dengan grayscale. Jadi kalau ini sudah jadi, kita bisa memberi warna yang sifatnya grayscale. Jadi tidak hitam tapi grey, abu-abu ya. Dan supaya bisa kelihatan lebih visual. Tadi kan terakhir memvisualinya lebih nyata gitu, lebih visual. Nah, ini bisa semacam ini, misalnya menunya sebagian tulisannya kasih putih tapi latar belakangnya adalah hitam ya. Latar belakang adalah abu-abu, sehingga tapi sebenarnya kalau putih sama abu-abu masih belum kelihatan, tapi kalau di website biasanya kelihatan ini ya. Abu-abunya tapi arahnya lebih gelap. Nah, dan ada misalnya di sini untuk penekanan buy now, berarti ini karena penekanan itu buy now untuk apa, terjadinya transaksi ya, maka harus jelas. Maka di sini tulisannya putih tapi backgroundnya hitam. Kemudian di sini kita lihat lagi yang di tengah apa, introducing the word based application. Nah, ini mainnya atau yang utama, informasi utamanya di sini. Misalnya film yang box office misalnya gitu ya.
pasti ya, pasti warnanya beda gitu ya. Abu-abu beda. Nanti ini hanya apa, skalanya kan sketch ya. Jadi nanti kalau mau yang di beneran nggak harus warnanya abu-abu gitu ya. Kalau kebetulan memang mau dipasang abu-abu ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi kalau dikasih warna lain ya silahkan gitu. Ini hanya contoh bahwa setelah selesai kita buat wireframe, untuk lebih visualnya kelihatan kita kasih warna abu-abu ya. Jadi grayscale ya, dengan grayscale. Dan kemudian layanan lain dengan warna abu-abu yang lebih mudah. Jadi untuk mainnya ya, main komponen utamanya kita kasih abu-abu yang lebih gelap ya, dark, lebih gelap. Tapi bukan gelap, tapi abu-abu lebih gelap. Kalau di software biasanya ada free trial, itu dikasih latar belakang hitam dan tulisan putih supaya orang nyoba. Kan biasanya kalau kalian beli makanan itu di pedagang biasanya dikasih untuk icip nih, silakan icip gitu ya. Di software sama ini, free trial bisa nyoba gitu. Udah ketagihan nanti kita suruh bayar gitu ya. Oh, udah enak pakai softwarenya, upgrade ke versi yang bagus ya suruh bayar. Ya sama aja ya. Oke. Jadi itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mengubah format wireframe menjadi bentuk visual. Nah, di sini ada yang mengutarakan alasannya kok pakai Illustrator karena bisa diekspor ke dalam bentuk PSD. File PSD ini nanti dibaca oleh Photoshop. Dengan Photoshop diedit bisa lebih tampil lebih bagus lagi, visualnya lebih kelihatan. Karena nanti dikasih warna-warna, dibuat 3 dimensi bisa. Ya, seperti ini kasih 3 dimensi ini ya, si bayang-bayang hitam. Sehingga akhirnya bisa kelihatan seperti ini nih ya, visualnya. Ya, seperti dah nanti nyatanya jadinya kayak gini nih warnanya, warna-warna yang digunakan seperti ini, tulisan-tulisannya ya, tipe-tipe tulisannya seperti ini udah jelas. Jadi itu adik-adik ya, kuliah hari ini. Kemudian oh ya sebentar kurang ya. Nanti adik-adik coba buka ini UIZ ini ya, uizapp.uiz.io ya. Daftar di sana. Nanti kita akan coba membuat ya, pada pertemuan berikutnya akan mencoba membuat ini. Akan mencoba membuat desain wireframe ya. Desain wireframe sederhana tuh kayak apa sih, kita membuat apa. Nah, jadi nanti tahapan berikutnya kita seperti tadi yang akan kita mulai, kita harus tahu nih membuat aplikasi apa dulu gitu ya. Jadi besok tugas untuk kalian ya, udah punya gambaran, harus punya gambaran untuk minggu depan masing-masing mau membuat apa ya. Jadi bukan tugas kelompok tapi tugas pribadi. Masing-masing mau buat apa, boleh bayangkan masing-masing mau membuat aplikasi apa, kan banyak nih contoh-contoh aplikasi. Nah, kemudian udah ya, kalau supaya lebih mudah lagi mungkin apa ya? Oke, atau tidak. Jadi gini saja. Untuk audiensnya ataupun untuk penggunanya sesuaikan saja dengan keinginan kalian. Misalnya ingin pengguna yang orang tua ya boleh, penggunanya dosen-dosen boleh. Nanti yang kalian tanya dosen-dosennya gitu ya. Yang kalian riset. Nanti yang penggunanya misalnya teman-teman kalian nih sama sesama milenial boleh ya. Jadi kan berarti mau buat apa tuh kalau untuk milenial gitu ya? Aplikasinya apa ya? Itu sudah ada gambaran ya. Nah, itu nanti aplikasi yang akan kalian buat, kalian tulis tuh deskripsinya, gambarannya ya, sebelum melakukan riset tulis dulu aplikasi X, deskripsi, fungsi gini, tujuannya gini gini gini, gitu ya. Terus tujuannya gini, fungsinya atau tujuan dari aplikasi, kemudian penggunanya siapa, umur berapa, gitu ya. Masih muda apa tua kan, Bapak harus tahu nih dari umurnya. Oh, berarti penggunanya
anak muda. Sebenarnya dari fungsinya aplikasi untuk apa, bisa kelihatan sih itu sebenarnya kalau orang tua nggak mungkin misalnya untuk musik-musik udah jarang sih ya. Kalau masih ada, misalnya orang tua kan arahnya setelannya pengajian gitu ya. Gitu misalnya. Oke ya, nanti kalau kalian sudah daftar ini nanti kita coba membuat kasus ya yang berdasarkan eh, apa ide kalian masing-masing. Nah, deskripsi yang kalian tulis itu nanti kalian tuangkan dalam bentuk frame wireframe ya, wireframe. Jadi setelah kalian mencari tahu riset penggunanya seperti apa, nanti Bapak bantu dah apa namanya pertanyaan-pertanyaannya yang perlu disampaikan ke pengguna. Ya, kurang lebih pertanyaannya standar aja nanti kita upload ya pertanyaannya. Misal nih pertanyaannya eh, apa sih yang kamu suka dari misalnya aplikasi musik ini kalau musik ya, kita pertanyaan gitu. Oh, mudah mengakses lagu-lagu yang populer misalnya jawabannya. Terus lagi anunya eh, apa tampilan ataupun bentuknya mau seperti apa gitu. Oh, saya mau yang simpel-simpel nih, nggak mau ribet misalnya. Maksudnya gimana? Oh, ya aplikasinya apa namanya? Mudah di mudah dipakai lah dia bilang gitu. Oh, maksudnya nggak banyak tombol-tombol gitu? Ya, misalnya gitu ya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan tuh Bapak coba bantu kalian standar. Jadi nanti misalnya yang perlu ditanyakan satu eh, terkait dengan tujuannya, tujuan dari aplikasinya. Matching nggak dengan mereka umur mereka? Kalau misalnya menurut mereka saya nggak butuh ini musik berarti mungkin bukan umur 20-an itu mungkin ya. Tuh, itu mungkin sudah usia-usia 50 tahun misalnya. Oh, saya anu cocok itu oke misalnya apa untuk pelacak teman ini misalnya ada aplikasi pelacak teman itu atau pelacak handphone setuju tuh cocok. Wah, ini usianya berapa nih ya? Itu. Jadi nanti kita lihat dari ini. Jadi pertanyaan nanti coba Bapak susun sedikit ya. Jadi dari fungsi, kemudian tujuan, kemudian itu bisa jadi dari tampilan bentuk fungsionalitas juga. Jadi sebenarnya itu umum. Jadi tiga bidang itu fungsionalitas, layout ataupun tampilan dari aplikasinya, kemudian atau bentuknya ya, dan layoutnya, kemudian fungsi ya, fungsionalitasnya, kemudian juga terkait dengan ini apa tema ataupun em, tema ataupun ini apa em, guna dari aplikasi itu. Jadi sebenarnya mirip-mirip dengan fungsinya. Tapi kalau fungsionalitas itu nanti kaitannya sama layanan yang disiapkan oleh aplikasi itu. Coba ya. Jadi nanti minggu depan kalian sudah Bapak tagih nih besok hari Senin ya kalau nggak salah ada interaksi apa Selasa ya saya lupa. Itu nanti kita ketemu Selasa ya interaksi ya ketemu kemudian kalian kita mungkin bisa jadi nanti apa bisa bisa ini apa nah tatap bukan tatap muka ya apa namanya menggunakan ini apa virtual apa ya meeting itu ya virtual menggunakan Google Meeting gitu ya nanti Bapak mau tanya nih ya, kemudian survei tapi sebelumnya mungkin saya akan bantu nanti kalian untuk menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi habis itu baru coba dituangkan. Jadi nanti eh, tugasnya nanti Bapak tulis saja di apa namanya? Di ini di LMS ya. Kalian harus ngapain ya. Jadi, tadi jelas mencari idenya seperti apa. Setelah itu setelah mencari ide kemudian
targetnya siapa penggunanya ya. Nah, kemudian nanti kalian coba untuk menanyai mereka. Nanti di dalam LMS Bapak tulis tuh kira-kira pertanyaan yang mengarah kemana. Misalnya tadi termasuk fungsionalitasnya, kemudian bentuknya atau tampilannya seperti apa, kemudian juga apa ya, fungsionalitas, tampilan, barangkali simple atau kesederhanaan ya. Simplis ke simple ke apa ya, tidak rumit itu apa namanya? Yang penting simple, mudah dipasang, mudah gitu ya. Kalau software itu jangan terlalu berat gitu ya. Kalau berat, berat itu bukan bobotnya tapi apa namanya? Banyak memakan memori gitu ya. Jadi kalau software yang ringan-ringan gitu ya, sehingga komputernya tetap kencang gitu ya kalau prosesnya. Oke, demikian adik-adik untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Sampai ketemu depan dan kalian Bapak harap bisa sudah membawa ide ya, kemudian sudah bawa juga hasil dari riset kepada entah teman, entah itu saudara boleh ya, terserah kalian. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.